Mungkin bisa dibilang antaranya Ruin sampai ke arah Tatmok. Buat teman-teman yang mungkin belum nge-like ya, mungkin arah garis pesawat belum terlihat. Itu dia, samar-samar kayak yang tadi di Miramar gitu kan. Betul. Ya. Berarti terbukti nih, tadi udah nge-like, makanya sekarang garis pesawatnya kelihatan. Betul. Tekanlah like dan lihat apa yang bakal terjadi. Tekanlah like ya dan ditunggu 2 menit kemudian. Oke. Dan sementara waktu ini masih belum terspot bakal ada tabrakan-tabrakan yang terjadi, tapi sudah ada tim yang mendapatkan looting area mereka masing-masing. Mungkin dari circle kali ya yang bisa mendefinisikan seperti apa skema-skemanya yang Omawa. Benar, karena untuk flight path-nya sendiri ya udahlah, kalau Sanhok, kita bicara Sanhok, semuanya pasti akan bisa mengisi untuk kota-kota yang ingin mereka kunjungi. Dan kemarin kalau kita membahas yang kemarin juga, Boom melakukan strategi yang sama bersama dengan Bonafide. Mereka akan melakukan scrapping, mereka akan ngepull ke satu teman mereka, yaitu ke IKR yang kemarin memang memegang first aid cukup besar. Dan let's see kali ini apakah akan ada perubahan yang berarti juga untuk Unknown. Mereka tetap dengan perform mereka tetap berada di area dari Painan, dan tampaknya sudah ada first blood yang terjadi. Betul, kita bakal lihat dari tim Game Over. Tampaknya kehilangan satu member mereka di awal-awal permainan oleh tim West Bandits. Di awal permainan kita lihat kali ini terjadi beberapa clash kecil, dan sementara itu tim-tim lain pun sudah banyak berdekatan, seperti tim nomor 9 dan juga tim Inner. Mereka benar berdekatan banget, dan bahkan sampai ke bagian-bagian kiri Ruins dan juga di kiri sekitar area tambang itu ada 2 tim yang cukup berdekatan, termasuk Void juga. Tapi circle-nya calon circle galau ini. Circle sad boy kalau kata Flo ya. Boy. Circle sad boy. Dan bahkan apa yang terjadi dari West Bandit, seorang Kay pun dari tadi belum mendapatkan tempat yang nyaman untuk looting. Masih tidak ada persiapan, tidak ada persediaan sama sekali. Masih harus mencari rumah-rumah kembali juga. Dan kali ini untuk di Ruins pun cukup dikuasai oleh Genocide, dan pastinya di sekitaran Ruins itu ada Void. Masih dengan strategi-strategi yang sama kalau misalkan kita lihat dari drop zone Pro League qualifier-nya ya. Belum ada perubahan yang berarti juga. Dan Game Over di mana ya? Oke, Paradise. Ini dia untuk Game Over. Gue lagi lihat, biasanya kan Game Over dengan HDR. Kan ada duel-duel tersendiri ya kan. Dan ya lumayan deket-deketan masih untuk Game Over dengan HDR ya. Masih dekat. Karena HDR tuh ada mengisi di bagian scrappingan area di antara bootcamp dan juga Paradise. Tapi yang menjadi bahaya juga kali ini kalau misalkan kita bisa bilang dengan circle yang seperti ini, harusnya sih choke point biasanya bakal jadi titik perebutan setiap tim. Betul, dan juga ini kayak akan susah juga untuk balik lagi yang tadi kita bahas Bonafide ya, untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Tapi kalau mereka akan mencoba untuk melakukan strategi healing prom, gue rasa ini adalah momen yang tepat juga, karena memang mereka dari arah doknya ini cukup jauh. Dan tim RR, apa kabar RR? Halo, baik. Baik ya, Kan nanya tadi. Baik. Jawab. Ya, secara statistik RR adalah pemegang damage tertinggi untuk di Sanhok kita yang sekarang. Secara statistik di Sanhok mereka adalah yang terbesar. Jadi ada, apakah mereka akan bisa perform kali ini untuk RR? Kan kemarin mereka WWCD kan di sini. Iya, RR, kan? Hampir ya. Hampir WWCD, cuman ditembakin sama Ikiar. Oh tadi, iya, yang pas terakhir itu. Oke, dan ini juga terspot di bagian Painan seperti yang tadi sudah dijawab oleh Heroes ya. Salah satu punggawa dari Hunter pun katanya mereka bakal memainkan strategi untuk di center aja. Dari Painan pun mulai diisi dan mereka sudah mulai melakukan persiapan juga. Harusnya sih dari area Painan dengan circle yang masih membagi 3 pulau menjadi tempat yang cukup enak ya. Betul, tapi kita bakal kalian juga ya, dari beberapa tim masih mainkan tempo yang cukup lambat, mengingat Sanhok itu nggak mendapatkan update circle yang cepat seperti Wrangler juga Miramar, menjadikan Sanhok meskipun map paling kecil tapi dengan zona yang paling lambat. Sehingga kita bakal melihat mungkin sekitar 15 menit tutorial orang tiduran di compound. Tutorial 15 menit tidak ngapa-ngapain. Betul. Dan juga kayak zonanya kan cuma sampai zona yang ke-8. Itulah sebabnya kenapa kayak Metahil ini bisa nih di sini ya, karena sampai zona yang ke-8. Yes, dan itu membuat zona juga nggak seberapa sakit, apalagi jarak menuju ke zona kan nggak jauh, karena kan jumlah space itu kecil. Meskipun Sanhok itu merupakan map paling kecil, tapi lihat sekeliling itu air. Daratannya itu bisa dibilang mungkin hanya kisaran 2 kali 2. Yang membuat mapnya semakin kecil lagi. Tapi karena zonanya lambat dan banyak air, akhirnya orang
main meta, masuk rumah, split 4, 3-2-1, tembak. 3-2-1 HBD, ya HBD. kan. Soalnya beberapa kali memang sering kali terlihat penculikan-penculikan di dalam rumah, dan bahkan juga kalau misalkan lagi rotasi pakai kaki, jarang sekali dilihat ada tim-tim yang bakal menggunakan vehicle. Meta mobil kambing kayaknya lagi redup ya, masih belum hits lagi. Dan juga di sisi lain sudah ada terjadi penembakan, penculikan yang pertama, yang kedua bahkan seorang Ken dan bleeding out di depan sana. Backupnya harusnya masih cukup jauh sih. Betul, karena kan dari tim Boom nge-splitnya cukup jauh. Apalagi Boom itu tadi turunnya itu di bagian Sahmi, sedangkan Ken malah mendekat ke area tambang. Memang area kekuasaan dari tim Void. Betul. Berarti mungkin ada sedikit misinformation juga ya. Padahal seharusnya ketahuan Void itu selalu ngeluting di bagian tambang, atau mungkin mereka miskalkulasi waktu timing, karena kan biasanya ada orang nih ngitung ya, oh menit kesekian biasanya tim ini udah pindah nih dari tambang. Betul. Tapi ternyata masih di sana. ada. Oke. Dan juga kalau kita lihat sekarang dari arah circle-nya. Kemarin kan di Hatin ada yang duel tuh X-Cube sama West Bandit. Kayaknya sekarang udah gak ada sih. Udah mulai pisah mereka. Sudah berpisah. Iya. Romantis tipis-tipis juga, dan sudah ada tim fight yang lagi terjadi sekarang. Yes, langsung saja satu player berhasil ditumbangkan. Ada Idaman nampaknya, dan Karamel pun sudah low health banget. Masih terjadi hujan peluru juga yang dilontarkan dari tim-tim Power Ranger kali ini. Bahkan dari seorang Virgo masih berusaha untuk menutup angle shootnya dari arah belakang, masih mengulur waktu juga untuk melakukan revive terhadap kawannya Idaman. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Paudi menyebar dengan lebih luas ketimbang dari tim RRGG kali ini, di mana mereka cukup ditekan ke satu area yang lebih kecil. Sementara kita bakal lihat dari tim Paudi ya, dengan penyebaran mereka lakukan, mereka sudah mengirim juga seorang Kinggu untuk flank jarak jauh. Mungkin dia bakal coba menangkap anggota-anggota GG ketika mereka berada dalam satu line shot dia. Sedangkan Kenot telah merangkak, mendekatkan diri ke arah batu tepat di depan tim GG. Benar sekali, yang dilakukan Kingu juga berusaha untuk tarik mundur sedikit untuk mencari sudut tembak atau angle shot yang berbeda. Tapi di sisi lain juga ada fight antara XCB dengan Aero. Tapi dengan Kenot yang masih merangkak-rangkak, ini menandakan bahwa fight mereka masih belum selesai. Mereka masih ngotot-ngototan satu sama lain juga, melihat posisi mereka berada di sekitaran open field Camp Charlie. Iya, tapi kita bakal kayak juga ya, dengan mereka fight cukup lama di daerah-daerah open gini, ada kemungkinan resiko third party datang. Tapi sebelum third party datang, dari seorang Kingu menemukan seorang Virgo, dan benar saja Kingu flank akhirnya menemukan jalur kaburnya tim GG. Nah, akhirnya menghentikannya. Tapi GG gak berdiam begitu saja, mereka langsung menemukan juga seorang Kenot yang kali ini tersungkur ke arah tanah. 1-for-1 trading oleh GG dan juga Paudi. Yes, posisi Karamel sama sekali tidak terdeteksi oleh player-player dari Power D. Bahkan kali ini bakal langsung melakukan end terhadap Kingu seorang diri saja. Dan ternyata disapu bersih satu persatu terjadi trading knock kembali. Kali ini dari seorang Kigori masih bisa melakukan ngepron di balik mobil. Masih menunggu juga player-player dari GG mendatangi Kigore. Ya, kita bakal lihat juga dari GG tampaknya masih mencari momen untuk menyelamatkan Karamel. Dan baik lagi gue bilang, ini resiko tinggi banget, tapi kedua tim ini berani untuk mengambil resikonya. Spray down oleh seorang Kipi, bakal menemukan Kigore tumbangkan, tapi belum bisa disecure oleh seorang Kipi. Yes, masih tipis banget darahnya dari seorang Kipi, dan masih bisa melakukan healing juga. Sementara itu di sisi lain, ini dia cinta lama kita belum kelar ya saudara-saudara, antara Game Over dan juga HDR. Ya, kita bakal lihat juga tampaknya XU di belakang lobby 15 tim tersisa, tapi 53 yang masih alive. Cukup banyak tim yang sudah bonyok di awal permainan kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari tim HDR, Jax dan kawan-kawan masih mencari posisi musuh. Ini gue bilang, Sunhawk itu meta third party juga, dimana karena banyak banget space open di high ground. Kalau kita fight tuh harus cepat-cepat clear atau cepat-cepat mundur. Benar. Karena kalau misalkan terlalu lama di posisi itu akan memancing keributan juga dan memancing tim-tim lain untuk segera mendekat. Dan kalau misalkan kita lihat dari positioning GGRR dan Paudi, ternyata mereka cukup berdekatan juga dengan HDR yang sedari tadi sudah memantau. Tapi Ciel masih cukup survive seorang diri saja, masih dicari juga oleh player-player dari GGRR. Mereka nggak mau sampai membiarkan satu pun lepas dari pandangannya. Iya, kita bakal kain dari tim Paudi dengan kehilangan 3 member. Chill, mau nggak mau harus bermain lebih safe, coba memaksimalkan poin dari placementnya. Sedangkan zona pelan-pelan tapi pasti mulai bergerak menutup zona pertama kita, yang pastinya terus dinantikan oleh para penonton ya, karena penonton menunggu zona keempat muncul. Iya, Benar. karena memang lama banget. Kayak yang tadi Flo bilang, ini zona 1 sampai dengan zona 3 ini tergolong yang paling lama juga. Kalian bisa lihat dari menitannya juga, dimana zona pertama ini akan kelar di menit ke 10.30-an sih, atau 11.30 ya. Jadi cukup pelan untuk zona yang pertamanya, gak terlalu cepat kayak di
Irangel dengan Miramarnya. Dan juga untuk zonanya sendiri kita tahu sendiri untuk zona yang ketiga juga kan mereka masih bisa nahan di luar ya. Kayak damage per second dari Blue Zone gak terlalu sakit. Jadi inilah sebabnya kenapa ini adalah map yang kebanyakan anak-anaknya feeling blue semua ya. Feeling blue. Iya. Like I do. Salah lirik ya? Salah, itu lagu beda lagi. Sip. Dan dari tim RRGG kayaknya mereka merelakan saja Ciel berada di belakang sana. Dan harusnya Ciel masih bisa bergerak dengan bebas dengan pergerakan GGRR yang ke arah depan. Tapi masalahnya di depan sana juga sudah ada tim HDR. Harusnya sudah mulai terdengar suara step-step. Apalagi kelihatan itu ada kotak mayat. Betul, kita bakal ada tim RRGG yang maju ke depan, di mana HDR sudah set up 4 titik yang berbeda, di mana Lapar di belakang untuk coba nge-backup teman-temannya, dan tampaknya Kipi bakal tertangkap langsung oleh seorang kali ini dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 player aja dari GGRR kali ini sedang melakukan setup juga ke arah depan. Tapi Karamel sudah mulai diburu oleh seorang Ivor, langsung tancap gas ke arah depan meninggalkan seorang idaman di belakang batu. Tidak bisa melakukan apa-apa. Prediction ke arah depan hampir saja mendapatkan yang kedua, tapi ternyata Maxius langsung saja menembak dari atas batu dan menumbangkan idaman. Ya, tampaknya HDR dan kawan-kawannya bisa bertahan juga. Kita bakal pindah kali ini fight yang beda terjadi. 69 lawan Rimo. Dapatkah Rimo mengulang performa kembali mereka di Miramar tadi, di mana kali ini kondisi sama 4 lawan 3, Ken Jaksa save the day again. Yes, tapi kalau kita lihat juga Jaksa pun terjatuh, masih belum bisa menyelamatkan teman-temannya, dan bahkan ini adalah momentum untuk 69 melakukan rush ke dalam rumah. Zam masih berada di belakang sana, masih berusaha untuk melakukan penyelamatan terhadap Jaksa. Nampaknya tapi 69 tidak mau kehilangan momentum ini, langsung saja melakukan spray bertubi-tubi ke arah dalam, dan FJ pun akan berusaha untuk melakukan pemasakan granat ke arah depan, dan Jaksa pun tidak bisa diselamatkan kembali. Leo dengan sangat percaya diri akan berusaha untuk maju, dan ternyata Jaksa berhasil di-revive dan spray down ke arah depan. Leo jiggle tipis saja langsung menumbangkan satu kembali dari Rimo. Masih dicari kembali seorang FJ dan masih belum terspot, langsung saja digunting kiri kanan, tapi ternyata ada granat jebakan langsung menumbangkan 2 player, 3 player bahkan dari 69 last man standing hampir saja tumbang, dan Fionza save the day. 69 memulangkan Rimo Bima. Yes, pada kali ini Jaksa tampaknya tidak bisa save the day untuk tim Rimo. Hampir dia save the day tadi ya, hampir. Tapi baik lagi hampir tidak pernahlah cukup. Oke, dan buat 69 juga tadi mereka berhasil untuk menyapu Rimo, yes, tapi mereka juga harus mulai bergegas untuk masuk ke dalam zona berikutnya karena Blue Zone-nya sebentar lagi akan menghampiri mereka ya. Sementara untuk tim West Bandits, apa kabar dunia? Mereka berjumpa dengan tim Voin ternyata. Iya, mereka bakal bertemu dengan tim Voin, tapi sementara ini gue rasa nggak ada terburu-buru lah untuk dua tim pindah posisi ataupun bermain agresif. Terlihat juga tadi BFD tampaknya tahu bahwa zona ini sulit untuk mereka masuki, mereka give up, langsung aja mereka healing aja di awal daripada mereka ibaratnya mengambil risiko besar untuk melakukan terobosan dan malah ketangkep, mereka mengirim satu orang untuk healing dari awal. Berarti sudah main strategi healing sejak circle pertama. Berarti ini menandakan mereka butuh lebih banyak juga dong ya pastinya untuk first aid. Jadi sembari bergerak, sembari healing, sembari nyicil pungut-pungutin res-resan dari tim lain gitu. Betul, tapi BFD kayaknya bakal masuk ke dalam zona sih, karena kan mereka bisa lihat jembatan bawah dan mungkin nahan di ujung-ujungnya aja, mengamankan posisi poster itu, tapi tampaknya Ciel tertangkap dan mau dipulangkan bersama dengan seluruh tim Paudi kali ini. 13 tim tersisa, 44 yang masih live, dan sudah tinggal 2 tim yang memiliki solo player sementara waktu ini. Sementara yang lain juga masih cukup lengkap dengan 4 playernya, masih belum tersentuh dan masih belum ada fight yang berlanjut juga. Di sisi lain, di bagian tebing-tebingnya ini sudah ada setup dari Voin menjaga pergerakan dari tim-tim lain. Ini enak banget apa enggak menurut Om Wawa? Yang dari Voinnya enak banget sih, karena mereka udah dapetin sisi-sisi yang kayak di belakangnya laut, mereka nggak perlu oleh belakang. Yang kedua adalah mereka dapetin choke point di area dari jembatan juga. Jadi jembatannya bisa dijaga sama Voin, dan juga mereka bisa ngeliat nih tim mana yang bakal nyebrang lewat jembatan tuh. Meskipun cukup jauh ya jembatannya, tapi at least mereka punya vision juga. Ada pandangan ke bagian sana apakah ada tim lain yang udah ambil kompoundnya ataupun akan ada yang coba buat menyeberang. Iya, tapi kita bakal gain juga banyak banget tim yang langsung mengambil ibaratnya sesenter mungkin lah, compound sesenter mungkin, di mana jembatan kali ini merupakan center pointnya, dan jembatan tapi
jembatan terlalu beresiko kalau diisi langsung di awal-awal. Betul. So mereka mengambil sekitar area tersebut, tapi menurut gua nggak salah juga kalau ada beberapa tim yang mungkin pengen mengambil pertigaan atas tuh, yang di antara 3 pulau, yang Morph bakal ambil bentar lagi. Oh ya ya ya, di sebelah bootcamp ya, itu adalah titik choke point yang biasanya ramai diperebutkan juga oleh tim-tim lain. Tapi kayaknya hari ini nggak terlalu laku, bahkan masih kosong gitu loh. Jadi harusnya dari Morph sendiri pun bakal gampang untuk mengisi titik tersebut. Betul, BFD lihat udah mengkosongkan healing mereka dan sudah mengepulnya ke satu player. Udah transfer ya? Mana Udah tadi? transfer. Ucup ya? Harusnya Ucup. Ucup mana Ucup? Oke. Itu Ucup ya. Udah disetor ke Ucup. Udah Berarti disetor. ini Ucup iniannya ya. Apa ya? Asuransi. Asuransi. Asuransinya tuh si Ucup pokoknya. Kalau teman-temannya kenapa-kenapa, tenang, masih ada Ucup di belakang. Apa itu Jaminan. asuransi, ya, Jaminan sampai top 5 ada di Ucup ya. Betul. Iya. Selama enggak kepleset tangannya ya. Tapi seberapa banyak gitu loh first aid yang berhasil dikumpulkan Iya. sejauh ini? Coba, Harus 30-an nggak sih? Pak produser boleh pencet enggak yang namanya Ucup? Kita lihat first aid-nya ada berapa Ucup. nih? Ya, kita pindah dari bots ke Ucup. Ucup. 32. 32, oke. 30. Nah, itu tuh tadi tuh. Udah Iya. Nah, ini dia Ucup dengan 32 first aid-nya. Bisa jadi kayak ini ya, judul film. Ucup dan 32 first aid-nya. Ya kan? Terus filmnya ngapain liatin Ucup menggiling-giling doang? Iya. Perjalanan Ucup. Perjalanan Perjalanan apa? Ucup. Perjalanan seorang Ucup Iya. mencapai kemenangan. Iya. Dokumenter series. Iya. The story of Ucup. Iya. Boleh. Pas kecil ngumpul-ngumpul Aduh, gua receh banget. Gua ngebayangin. Tapi dan ketika dunia membutuhkan Ucup, muncullah dia. Iya. Dari blusan keluar keliling. Dan itu terjadi kemarin Flo soalnya. Iya. Karena Aduh. balik lagi sih healing ya. Suka nggak suka, terbukti efektif gitu. Suka nggak suka. Kalau tanya gue suka, gue juga nggak suka healing gitu. Gue pengen orang nontonnya tabrak-tabrakan barbar gitu kan. Tapi Nah. ya gue jadi pro player. Berbeda dengan gue penonton gitu ya. Betul. Mungkin gue yang jadi healer kali. Iya. Betul. Bahkan ya untuk pro players ini 20 menit itu enggak berasa, tiba-tiba udah 20 menit gitu loh. Karena kan mereka mikir terus. Karena mereka mikir terus, betul. Mereka jalan terus, mereka mikir terus. Ya itu tadi mobilnya baru pakai cheat, jadi baru nge-spawn. Teng 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 terbang mobilnya ya. Oke, dan kita lihat juga masih cukup aman dan nyaman untuk semua tim. Circle-nya kali ini cukup fokus ke arah bagian Pulau Charlie ya. Pulau Charlie itu berarti bawah kiri. Charlie kan ya di sini? Apa ya? Pulau Charlie ya. Ya di sini? ini Charlie, sebelah kanan Bravo, atas kan Alpha. Oh iya benar, karena suka ketukar-tukar gitu loh. Dan kalau kita lihat dari Morph pun benar-benar late rotation yang mereka lakukan. Tapi harus berhati-hati juga karena 69 sudah menjadi satpam zona di bibiran circle sebelah kanan. Sementara itu di sisi lain juga Nakham yang mulai ramai diisi oleh HDR dan Bonafide masih sama-sama melakukan setup. Setidaknya informasi yang cukup penting untuk kedua tim ini mengetahui satu sama lain ada di Nakham. Iya, tapi bakal lihat juga dari tim BFD ya, tampaknya mereka sedang coba untuk reposition juga. 3 player lain nih selain Ucup harus berhati-hati karena healing mereka minim banget. Jangan sampai mereka menerima damage yang tanda kutip tidak penting gitu ya. Kayak buka badan terlalu lama, ngepick terlalu lama. Kan ini resiko gede banget. Karena baik lagi tuh, Ucup sekarang bisa healing. Tapi alangkah baiknya kalau 3 member dapat kill cukup banyak. Ini lucu nih kalau misalkan plot twistnya adalah Ucup tertangkap gitu kan oleh player-player HDR gitu. Terus pindah ininya. Ya. Pindah healingannya, diambil semua kan pasti kan ketahuan tuh kalau udah mati siapa. Oh Ucup nih, banyak pasif rate-nya. Diambil langsung. Iya. Plot twist. Plot twist. Tapi Ucup kali ini kayak dia memang benar-benar kayak 3 dengan juga 1 kan. Itu ada space yang dikasih juga buat Iya. teman-teman yang lain gitu. Benar-benar ya udah Waduh, jadi tapi- satpamnya. Tapi kalau kayak gini lu udah tergoda buat masuk apa? Kalau gue sih tergoda buat masuk sebenarnya. Tapi ini bahaya loh Ucup kalau misalkan dia tetap nahan di belakang dan dia bisa menjadi Dia harus lebih backstabber. colek. Iya, ini bahaya banget sih. Tapi baik lagi sih, gue jadi Ucup. Ibaratnya komit aja. Tapi kayaknya bakal dibawa Tuh, masuk dalam komit tuh, circle. komit tuh. Tapi ditempelin ke ujung kiri tebing. Jadi nggak bisa deketin dia. Oke, menarik. Tapi kita akan lihat seperti apa strategi karena kali ini sudah terjadi trading knock juga antara dua player dan 69 melakukan split yang cukup menarik. Duanya menjepit di bagian kanan dan duanya lagi dari sebelah kiri dan ini akan membuat Morph kewalahan dan masih dicari juga. Israel masih bersembunyi di belakang batu dan langsung saja dari seorang seras melakukan end terhadap Ale. Iya, kita bakal ini dari tim nomor 9 tampaknya menangkap tim Morph dalam saat yang tepat di mana Morph benar-benar tidak memiliki cover yang memadai. Benar-benar
muncul di saat yang tidak tepat untuk tim Morph, tapi saat yang tepat untuk tim 69. Ya, karena posisi dari Morph itu sendiri harus dipaksakan masuk ke dalam circle dengan Blue Zone yang sudah mulai membuat mereka terkikis HP-nya. Dan dari 69 pun kayaknya juga nggak akan terlalu berlama-lama juga untuk mengulur waktu di bagian sini, bahkan membiarkan last man standing dari Morph. Betul, tapi lihat di baliknya BFD ya, itu bakal muncul tim lain. Harusnya nanti kita bakal BFD sedikit clash dengan tim Alter Ego. Aero yang sepertinya sudah mulai menggunakan kapal juga untuk melakukan rotasi. Dan di sisi lain juga di pinggiran zona ada tim West Bandits yang ternyata RR somehow sudah dipulangkan ke arah lobby. Yes. RR atau GG? RR yang GG Gaming. Oh, GG Gaming, oke. Dan kali ini yang mungkin tidak akan kalah GG Gaming juga ada West Bandits yang udah cukup mulai percaya diri juga, udah mulai keluar dari rumahnya berusaha untuk mencari-cari kembali player. Di depan sana ada Lil Boy dengan UMP. Gaming Buddy-nya bakal memasak granat smoke yang pertama untuk mengecohkan lawannya, tapi Justin sudah mulai terspot melakukan pre-fire ke arah depan. Lil Boy berhasil untuk menghentaskan seorang Justin. Ya, kita bakal tampakkan dari tim Void dijepit dari kiri dan kanan oleh BFD dan juga tim WB, dan one by one anggota mereka mulai terkikis habis. Di sini kita bakal lihat tim-tim sudah tinggal menyisakan 11 tapi 35 yang live, yang berarti cukup banyak tim masih dalam kondisi cukup sehat. Yes, masih cukup sehat dan cukup prima juga seperti West Bandits kali ini yang masih lengkap dan kokoh dengan 4 playernya. Tapi masalahnya juga mereka berada di pinggiran circle yang tidak ada cover, hanya ada sebuah batu besar. Di depan sana juga ada Genocide yang benar-benar YOLO terobos jebur ke dalam air. Yap, dan sayang banget kali ini malah terobos air, tapi kenok juga di air dan dipulangkan ke arah lobby kali ini. Tim Void tinggal satu player yang bertahan, seorang Devs coba menyelamatkan seorang aimbot. Kali ini di mana mereka berada di low ground dan dijepit oleh Bonafide dan juga WB sekaligus. Oke. Dan zona pun akan menutup sebentar lagi dan Super Una astagoy, dia berenang-berenang di pinggiran. Itu ada Nux, entah Nux sadar atau tidak, tapi Super Una masih berusaha untuk berenang. Tapi Nux sepertinya masih berusaha untuk mencari kembali menjadi pemancing ikan di depan sana, tapi Super Una sudah menjauh dari arah-arah granat Nux. Betul, apakah Nux bakal melihat Super Una yang mencari nafas kali ini naik ke atas permukaan air? Masih menahan, dia nahan sakitnya perairan kali ini. Masuk itu air ya ke paru-paru. Iya, ini bahaya Super Una sih. Paru-paru basah. Paru-paru basah. Paru-paru banjir ini. Well, tapi kayaknya dari Nux gak akan terlalu berlama-lama untuk ngelok ke arah Una. Una bakal dibiarkan untuk berenang-berenang, bermain air di depan sana, dikasih nafas dulu untuk sementara karena posisinya dari circle itu sendiri juga udah mulai berpindah, nggak berada di Bonafide kembali. Dan ngedonat kali ini ya. Mungkin kali ini gue jadi ucup baru gue bilang guys, kayaknya gue nggak ikut kali ini. Kalian aja maju dah. Iya. Ini udah pas banget sih buat Ucup. Udah sampai di sini aja. Gue sertain kalian, silahkan masuk ya. Karena aku akan sebagai insurance buat bisa masuk ke top 5. Dan karena kalau untuk bicara Sunhawk-nya, kalau kalian ambil di bagian tengah itu agak berbahaya gitu loh, karena semua tim pasti udah menoleh ke sana. Betul. Di tengah itu adalah pusat perhatian lah ya, ibarat katanya, apalagi kalau lower ground. Dan kali ini dari Vinsmoke pun yang berada di lower ground udah mulai meng-spot ke arah Hunter di depan sana yang masih berlari-lari juga. Satu player dari Hunter udah berhasil dihentaskan dan masih aja Vinsmoke nggak melepaskan visionnya ke arah Hunter. Betul, kita bakal dari tim WB apakah juga masih menahan di dalam compound mereka. Lagi-lagi compound gaming menjadi meta yang terbaik sementara waktu ini di Sunhawk ya, untuk tim-tim yang tidak melakukan healing. Tapi kita bakal kini tim yang 2 kali jadi pada hari ini dari tim Unknown Hunters mulai terpantau juga oleh drone kita. Selamat ke depan, dan kali ini dari tim Unknown Hunters tinggal menyisakan 2 player. Bonafide ternyata nyebrang dengan sangat YOLO ke arah gudang, berusaha untuk menabrak dan merebut kampung ini, tapi HDR sudah mulai melakukan setup dengan sangat rapi, berkumpul semua di tengah. Dan dari Jaxi pun berusaha untuk mencari kembali ada bots di depan sana, tapi masih belum terdeteksi, masih ditungguin aja dengan UMP-nya. Dan dari sisi kiri pun terbakar, sudah botsnya masih ngepron, masih menahan diri, tapi BFD Nux tertangkap oleh seorang lapar, menyisakan last man standing bots di belakang sebuah jeruji. Yes, sudah bakal dari bots bisa menambah poin kill, nggak cuma placement bagi timnya, karena di sana Ucup sedang melakukan healing di sisi belakang. Dari bots lagi mikir, nembak atau enggak, sabar atau enggak, apakah gue keluar atau gue stay. Tampaknya dari bots milih untuk stay, dan pilihannya sangat-sangat tepat karena tepat di atas dia ada tim Boom yang kali ini bakal coba mengganggu juga tim HDR, tapi mereka terpanggil oleh teman yang kena kali ini. Yes, cukup terpanggil juga karena Poundbeat sudah mulai di take down oleh tim musuh yang lain. Sudah banyak sekali tembak-tembakan yang terjadi, tapi dari HDR pun dipaksakan oleh Blue Zone-nya untuk harus segera keluar. Dan bots, ini adalah timing untuk bots untuk mencuri di depan sana, tapi ternyata
i4 berhasil untuk menculik bots. Ya, tampaknya dari BFD kali ini harus stick sama plan mereka untuk melakukan healing saja dengan 1 poin kill yang diambil pada akhir permainan kali ini. Tapi HDR lihat ternyata pergerakan mereka cukup dijegal dan dibuat sedikit telat yang akhirnya malah dipotong oleh tim Boom. 3 player tersisa kali ini dari tim HDR dan mereka masuk semua ke area safe zone. Wah, ini bahaya banget karena Walker sudah menjadi satpam zona, berhasil untuk menjemput ajal satu player dari Morph last man standingnya juga. Sementara itu di sisi lain Void juga berhasil dipulangkan oleh West Bandits. West Bandits kayaknya udah mulai mendapatkan temponya kembali. Tapi kita bakal lihat juga satu persatu player-player mulai berjatuhan 14 yang live tapi dari 7 tim yang berbeda. Yang berarti tim-tim yang bertahan semuanya udah bener-bener bonyok sebonyok-bonyoknya, termasuk HDR yang kali ini mulai retake dan one by one juga menyisakan satu player di sisi belakang bertahan tapi tidak lama lagi karena sudah dipulangkan ke area lobby di posisi ke-7 membawa 8 poin kill. Wow, Boom Esports menjadi satu-satunya tim yang mendapatkan WWCD forecast tertinggi untuk sementara waktu. 50% adalah angka yang cukup besar nampaknya, dan bahkan satu tim kembali berhasil dieliminasi. 4 tim tersisa, Bonafide, Inner Vision, Unknowns, dan juga Boom. Betul, dan dari tim UK masih bertahan dengan 2 player mereka. Kali ini ada Rakun dan satu temannya ya. Tapi tampaknya Rakun terlihat terspot di belakang, di take down dan dipulangkan karena lobby menyisakan 1 player lagi. Berarti 1-1-1-4. Kalau tanya siapa yang WCD, kayaknya udah jelas sih siapa. Jelas sih harusnya, karena juga Boom sedari tadi udah mendapatkan circle-nya, dan kali ini dari Ken bakal maju, spray down, dan itu dia akhir dari Unknowns Hunter. Yap, kita bakal lihat ini tinggal 2 tim tersisa. Inner pun tinggal bertahan seorang diri. Ucup pun sedang melakukan healing. Pertanyaannya, dapatkah Ucup WWCD dalam kondisi kayak gini? Kayaknya sulit sih. Harusnya 2 sih, harusnya sih. Hashtag 2 ya? Hashtag 2. Hashtag 2. Tapi kita akan lihat karena dari Ponbit pun akan berusaha untuk menyisir kembali last man standing Inner Chem di depan sana. Berhasilkah untuk clutch? Masih belum terdeteksi juga, masih berlari-lari, masih tidak bisa akhirnya. Granat dari Ken memulangkan Inner Chem. Betul, dan Boom tampaknya sudah tahu. Yang terakhir siapa? BFD, udah tahu. Karena biasanya memang selalu BFD ataupun alter ego pada zamannya melakukan healing Pada ya. zamannya, oke. Dan seharusnya dari Boom sendiri ya, mereka udah punya preparation sih. Karena kan kita tahu tadi di awal-awal mereka juga udah melakukan lootingan. Mereka bisa melakukan healing prom yang sama. Tapi Betul. sekarang mereka bahkan berada di center. Jadi otomatis mereka udah unggul dari segi first aid. Yes, ini harusnya udah clear WWCD untuk tim Boom karena mereka juga biasanya mengumpulkan jumlah healingnya Betul. banyak dan biasanya nyetok juga ke arah Ikiar. Mungkin Ikiar megang 15-16 lah kali ini. Karena mereka nggak terlalu niat juga dengan nyari-nyarinya kan. Soalnya tuh Walker aja udah nggak ada first aid kan? Udah nol Udah semua. Biasanya udah setoran gitu, bukti setoran. Bukti setoran ya. Bukti setoran. Nah, ini baru aja di unboxing. Tapi kayaknya kita tinggal menunggu aja waktu yang bergulir sampai ini dia winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes, tanpa susah banget untuk Boom sendiri karena memang mereka menang jumlah tadi ketika mereka melakukan fight. Yang agak mencekam untuk Boom adalah ketika mereka ditabrak untuk di early game-nya tadi, tapi ternyata mereka berhasil untuk melewati fase tersebut. Dan akhirnya komplit kembali dengan 4 pemain mereka dari Boom-nya bisa mengunci untuk winner